Hey guys, berjumpa lagi di YouTube channel gue Siska Silika. Pada kesempatan ini gue mau cerita tentang video seksnya Kim Kardashian yang dulu dibuat tahun 2007 terus bocor ke publik. Kata Ray J itu tuh bukan bocor ke publik karena orang iseng ketidaksengajaan atau karena Ray J yang bocorin, tapi Kim Kardashian sih sama mamahnya yang bocorin video itu, seolah-olah merekanya korban. Dan itu yang bikin Kim jadi terkenal sampai sekarang karena video seks itu. Kita langsung simak beritanya. Ray J broke his silence tuh kayak berkata gitu, berbicara tentang klaimnya Kim Kardashian mengenai video seks mereka pada tahun 2007. Ray J yang sebelah kiri, Kim kanan. Aku diam saja selama 14 tahun. I've sat in the shadows itu berarti diam aja gitu. Mengizinkan keluarga Kardashian menggunakan namaku. Ya, jadi awalnya tuh pada tahun 2007 tuh Kim Kardashian itu pacaran sama Ray J. Ray J itu penyanyi negro. Mereka pacaran tuh 3 tahun. Dari 2006 sampai 2009. Terus tiba-tiba tuh ada yang ngerilis video seksnya mereka berdua. Itu tuh katanya kalau gosip-gosipnya Ray J yang ngerilis buat ambil keuntungan gitu. Jadi kayak menggunakan Kim sebagai objek. Tapi ada juga yang bilang yang bocorin tuh bisa aja orang lain atau asistennya atau siapa, jadi nggak jelas gitu kabarnya. Nah itu tuh karena kalau penyebabnya si Kim itu bocorin sendiri videonya supaya dia terkenal, karena Paris Hilton juga bikin video kayak gitu sama pacarnya kalau nggak salah, atau pacarnya atau cuma sekali doang. Itu tuh pemain poker gitu. Jadi pertama kali itu video seksnya Paris Hilton sama cowoknya itu tuh yang booming. Itu Paris Hilton sendiri yang bocorin. Jadi Kim tuh mau kayak gitu juga supaya dia terkenal. Itu awalnya. Terus jadi selama ini tuh Kim tuh pura-puranya dia yang korban. Kalau sebenarnya dia nggak mau ngerilis video itu, dia nggak tahu masalah video itu, tiba-tiba jadi kebongkar, terus dia malu, dia bilangnya gitu. Padahal itu bohong. Selama ini dia sendiri yang ngebongkar, ngebocorin video itu biar dia terkenal gitu. Terus kelanjutan dari ceritanya itu si Kim itu tuh waktu di rumahnya anaknya itu si Said, namanya anaknya Kim, cowok itu katanya lagi main Roblox. Dia lihat video iklan gitu, videonya itu tentang video seks keduanya dia, mamahnya si Kim sama Ray J katanya. Nah itu tuh kayaknya dibuat-buat gitu. Itu ada di acara reality show-nya si Kim itu yang The Kardashians. Terus dari situ si Kim langsung panik, langsung bilang ke mantan suaminya Kanye West untuk ambil video itu untuk jaga baik namanya sama jaga baik nama anak-anak katanya. Terus Kanye West suatu hari bawa video itu dibalikin ke si Kim. Jadi ceritanya gitu. Dan yang bikin Kim Kardashian terkenal sampai sekarang tuh pertamanya gara-gara videonya sama Ray J itu. Akhirnya dia dikontrak sama satu production house untuk bikin reality show
Dan reality show-nya itu bertahan sampai sekarang, dari dulu banget tuh, udah berpuluh-puluh tahun kayaknya, udah lebih dari 10 tahun gitu ceritanya. Nah ini dulu tuh si Reja itu diem aja, soalnya mereka tuh kayak kerjasama gitu, kayak merekanya bikin kesepakatan, terus kayaknya Reja-nya juga dibayar mungkin untuk tutup mulut, jangan bilang kalau misalkan itu videonya tuh bocor ke publik tuh sama Kim sama mamanya sendiri, tapi pura-puranya Kimnya korban gitu loh. Nah ini katanya balik ke sini untuk menggunakan namaku, menyalahgunakan namaku, menghasilkan triliunan dolar sama lebih dari 10,5 tahun membicarakan tentang sebuah topik. Yang aku tidak pernah bicarakan ke publik. Aku tidak pernah membocorkan video apapun. Aku tidak pernah membocorkan video seks itu dalam hidupku. Video itu tidak pernah bocor sejak awal. Kata Ray J ke Daily Mail. Daily Mail tuh kayak infotainment gitu. Itu sebenarnya di sini tuh korbannya Ray J dan dia merasa dirugikan, bukan Kim. Ya Kim itu bohong selama ini dan gue percaya sama Ray J. Soalnya Kim mah banyak bohongnya. Coba lo nonton deh ya. Dulu gue pernah nonton acara Keeping Up with Kardashian, itu tuh asli sumpah bohong banget, kayak settingan gitu semuanya. Jadi namanya reality show tuh bohong. Reality show kan harusnya mereka tuh nge-shoot kehidupan lo sehari-harinya gitu, lo ngapain aja, lo berinteraksi sama keluarga lo misalnya, atau sama pasangan lo, anak lo, kayak gitu. Tapi ini mah semuanya tuh diatur, jadi kayak ada pertengkaran lah, kayak ada drama-drama lah, ribut lah ntar sama si ini si itu bohongan semuanya. Jadi biar seru, biar ratingnya naik. Terus kata orang-orang tuh yang masalah Kim yang ada video yang kedua itu tuh kebohong. Jadi menurut Reja itu video kedua tuh gak pernah ada, cuma si Kim itu tuh berusaha untuk naikin rating show barunya. Dan Keeping Up Kardashian udah gak ada. Terus jadi show-nya baru lagi, judulnya The Kardashians, dan itu tuh pindah ke Hulu Channel gitu, kayak TV berbayar gitu. Di situ untuk naikin ratingnya acaranya, karena masih baru, jadi ya pura-puranya lah ada video yang kedua gitu. Bohong, biasa bohong untuk menarik simpati publik. Nah, Ray J mengklaim bahwa Kardashian dan Kris Jenner sadar akan, ini yang sebelah kanan tuh Kris Jenner, mamanya si Kim. Video seks yang terbongkar ke publik karena mereka itu secara sadar involve itu yang berada dalam kesepakatan, apa sih ya bahasa itunya tuh, involve, gue lupa banget ya. Pokoknya karena mereka itu sendiri yang membocorkan di videonya. Mereka yang membuat kesepakatannya. Tergabung dalam kesepakatannya gitulah. Involve itu. Reja juga berkata bahwa dia tidak memiliki video apapun dari hubungan pacarannya dengan Kardashian.
Menurut gue si Reiji ini lumayan cakep ya untuk ukuran negro. Biasa kan cowok negro hitam aja semua dan mukanya sama bagi gue mah. Sama kayak orang barat ngeliat orang Chinese mukanya sama semua katanya. Tapi kalau lihat orang Afrika kayak sama semua gak sih mukanya? Tapi kalau Reiji itu cakep menurut gue, lebih cakep daripada Kanye. Tapi nggak tahu kenapa si Kim milihnya Kanye. Terus apa ya bahasa Indonesia itu? Walaupun ada pemberitaan tentang video lain, aku tidak pernah memiliki satu buah video pun di rumahku. Kim yang memilikinya di rumahnya. Dia selalu menyembunyikannya di kotak sepatu Nike di bawah ranjangnya katanya. Jadi dikumpulin gitu loh. Gue nggak tahu sih kenapa si Kim ini tuh sengaja bikin video kayak gitu, ngerekam sendiri. Dia lagi berhubungan sama si Reiji ini, terus disimpan gitu kan, kayak orang aneh ya. Kayak orang cabul ke psikopat. Kayak Ariel Peter Pan ya. Ini mah aneh-aneh. Itulah bagaimana semuanya berawal. Sekali aku mengusulkan idenya kepadanya, aku hanya main-main, hanya bercanda katanya. Itulah saat dia langsung setuju dengan idenya. Dia berbicara pada ibunya dan dari situ semuanya sudah di luar kendaliku, kata Reiji. Jadi selama itu si Reiji itu diam aja karena takut takut ke bawah-bawah gitu loh, takut ntar dia yang dituntut kalau dia bilang jujur, takut dicap publik kayak orang yang suka memanipulasi hubungannya, terus takut dicap jelek lah, kayaknya sih intinya itu. Tapi ya jadinya dia yang jadi dirugikan selama ini, si Kim yang untung sama ibunya sama saudara-saudaranya semuanya. Makanya gue gak pernah suka itu tuh si reality show-nya si Kim itu, fake banget tau gak, cuman aja nonton sendiri. Setelah video panas itu dirilis, Reiji mengakui dia merasa ingin bunuh diri setelah menyaksikan seluruh keluarga membentuk kerajaan bisnis dari hanya sebuah kebohongan yang mereka ciptakan sendiri. Emang sih, kalau gue jadi Reiji juga gue pasti kayak gila mereka jadi kaya banget gara-gara itu, tapi gue ini salahin ya kan, kayak ngenes banget gitu loh. Sedangkan dia sendiri gak sekaya itu, walaupun dia juga lumayan terkenal gitu lagu-lagunya, dia tuh penyanyi. Kasian banget. Sangatlah membuat patah hati dan tidak menghormati semua artis-artis yang sudah berbuat jujur dan tulus pada pekerjaannya. Jadi orang lain mah selama ini jujur tapi nggak sekaya dan seterkenal itu, sedangkan keluarga Kardashian cuma gara-gara kebohongan langsung namanya melambung tinggi, meroket ke atas, langsung auto kaya gitu. Karena apa yang mereka ciptakan padaku, maksudnya image-nya, karena image yang mereka ciptakan padaku, aku tidak diperbolehkan untuk berada di tempat-tempat tertentu.
jadi dia banyak kehilangan job, terus dia dicap sebagai apa ya, orang yang gak bener gitu, yang cabul mungkin. Jadi ya banyak tawaran job yang hilang, terus tempat-tempat yang bagus mungkin, yang suci kayak gitu istilahnya, atau orang-orang tuh jadi nggak mau pakai dia gitu loh. Kayak waktu Namaya, karena kasus si Tamaril itu, Luna kan tadinya terkenal banget, langsung orang tuh batalin kontrak kerjanya ke Luna gitu. Mirip lah kayak gitu yang terjadi pada Ray J. Bicara tentang video panas yang lain, baru-baru ini diungkapkan di serial baru The Kardashians. Ini Kanye West sama Kim Kardashian. Kalau si Kim ini selalu pakai bajunya seksi seperti para artis Hollywood lainnya. Kalau Kanye West gayanya di sini oke, tapi sehari-hari sih gue gak suka lagunya. Kayak aneh aja. Nggak apa ya, nggak enak di kuping menurut gue itu. Keluarga Kardashian mengklaim kalau Kanye West telah mengambil video panas itu dari Ray J. Kan ada yang kedua katanya. Nah itu bukan sebuah video panas, tapi banyak foto dan juga mini video dan banyak bukti. Ini nggak banget sih Kim pakai kalung salib, tapi pakai bajunya seksi banget sampai kalungnya jatuhnya tuh di atas dadanya gitu. Cara yang aneh untuk memakai kalung salib, ya ampun, terlalu seksi. Kami telah berbicara mengenai hal itu selama bertahun-tahun sejak perpisahan kami. Kalau kamu meng-emailku pada tahun 2008, komputer nggak akan mengubah tanggalnya. DJ memberikan foto-foto tentang pembicaraannya, pembicaraan dia dengan Kardashian mengenai apa yang terjadi di reality show-nya yang baru. Setelah Ray mempertanyakan kepada Kardashian komentar Kardashian tentang kemungkinan adanya video panas yang kedua, tentang apa yang dilakukan Ray kepada Kim sewaktu Kim tidur, Kardashian mengklarifikasi bahwa dia hanya bercanda. Itu si Kim ini tuh bilangnya, aku takut kalau video panas yang kedua itu terbongkar ke publik, soalnya takutnya Ray J itu ngapa-ngapain aku pas aku lagi tidur katanya, jadi dimasukin dildo gitu ke anusnya katanya. Waktu itu dia bilangnya gitu. Nah terus pas Ray J nanyain soal itu, kan Ray J nya sewot katanya tuh, gue gak pernah berbuat seperti itu. Terus dia tuh membuat gue seolah-olah kayak pemerkosa, terus orang cabul gitu loh, katanya gitu. Terus pas ditanya soal itu, si Kimnya langsung bilang itu tuh gue cuma bercanda doang ngomong itu. Kan aneh ya, jelas-jelas bohong. Jadi tadinya ngomong A terus ngomong B, berubah-ubah aja sesuai kepentingan.
Dasar pembohong. Lalu Kim membuat statement, membuat pernyataan yang menjelaskan kalau dia tidak sedang mencoba untuk melibatkan Ray J pada situasi itu di acaranya. Nah, gitulah. Jadi ya, publik udah tahu sih sekarang sebenarnya kalau si Kim itu bohong. Tapi yang lebih sakit hati lagi itu, gue yakin sebagian orang tuh nggak percaya sama Ray J, percayanya sama Kim, karena fans sama Kim. Karena Kim itu banyak fansnya, karena dianya cantik, seksi, terkenal, kaya gitu. Jadi orang pada suka sama dia. Dan gue yakin bakalan banyak jadi pro dan kontra, ada dua kubu antara orang pro sama Ray J atau orangnya pro sama Kim. Gue sih pro-nya sama Ray J, tapi gimana, mungkin udah takdirnya terjadi seperti ini dan emang udah rezeki Kim, jadinya dia bisa jadi ratu reality show terus banyak duit sampai sekarang. Kan semua orang ada rezekinya masing-masing, cuman gimana lo caranya bisa sukses itu sih yang membedakan lo sama orang lain. Kalau orang yang bener itu tuh dia nggak akan mau sukses dengan cara instan, tapi dengan cara-cara licik atau berbohong kayak Kim gini, tapi tetap konsisten ngerjain apa yang dia suka, ngerjain apa yang jadi cita-citanya sampai suatu hari berhasil. Tapi kalau kayak gini dia sukses itu cuman gara-gara kebohongan, dan dia bilang dia jadi korban karena video panasnya terbongkar di publik, padahal dia sendiri yang bocorin ke publik. Itu kan gila ya, kayak ya orang gak bermoral banget gitu. Ya itu sih, lo bisa pilih lo mau jadi orang yang baik atau orang yang buruk gitu. Oke, sekian untuk itu. Makasih udah nonton, jangan lupa subscribe, bye bye.